Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 356, Pembunuh Jantung. Peluang. Jian Wushuang tertarik dengan kata-kata ini. Setiap cobaan di tanah leluhur disertai dengan hadiah. Seperti apa yang dia dapatkan setelah melewati ujian pertama. Tentunya dia akan mendapatkan lebih banyak setelah melewati ujian kedua. Sama seperti ujian pertama, kalian akan diberikan 3 kesempatan. Jinling berkata, ikuti aku. Di bawah pimpinan Jinling, Jian Wushuang pergi ke altar tanah leluhur lagi. Ada jembatan rantai yang mengarah ke inti tanah leluhur, dan Jian Wushuang berjalan di sepanjang jembatan itu, menuju ke pusat. Dia menemukan dirinya berada di padang gurun yang luas dengan gunung pedang yang menjulang tinggi. Di lereng gunung, terdapat beberapa karakter kuno. Jian Wushuang tidak dapat membacanya, tetapi dia merasa karakter-karakter itu misterius. Sekarang kau adalah murid inti dari garis keturunan leluhur pedang, jadi kau diizinkan untuk mengakses ilmu pedang terkuat yang diciptakan leluhur pedang, pembunuh hati. Jinling menatap Jian Wushuang. Teknik pedang pembunuh jantung. Teknik pedang terkuat yang diciptakan leluhur pedang. Jian Wushuang tercengang. Pada puncak garis keturunan leluhur pedang, hanya murid pribadi leluhur pedang yang diizinkan untuk mempelajarinya. Namun, keadaan sekarang berbeda. Seorang jenius sepertimu jarang di antara keturunan garis keturunan leluhur pedang. Karena itu, kau memenuhi syarat untuk mempelajarinya, kata Jinling. Total ada 9 gerakan pedang, dan setiap karakter di lereng gunung berisi 1 gerakan. Anda hanya punya 1 kesempatan untuk melihatnya. Ingatlah, yang perlu Anda lakukan adalah berusaha sebaik mungkin untuk mengingatnya. Terserah Anda untuk mengingatnya. Jian Wushuang mengangguk dengan serius. Total 9 karakter, masing-masing berisi 1 gerakan pedang. Silakan. Setelah mengatakan itu, Jinling dan Musan melangkah mundur. Jian Wushuang berdiri sendirian di kaki gunung, menatap karakter-karakter itu. Tiba-tiba, karakter pertama mulai bersinar. Sebuah gambar muncul di depan mata Jian Wushuang. Itu adalah seorang tetua berpakaian hitam, sedang berlatih gerakan pedang. Dia memperhatikan dengan seksama dan menyimpan semua rincian dalam pikirannya. Namun itu hanya berlangsung sesaat. Saat cahaya karakter pertama menghilang, karakter kedua mulai bersinar. Sangat cepat. Jian Wushuang mengerutkan kening diam-diam. Begitu yang pertama selesai, yang kedua pun dimulai. Jian Wushuang menyadari bahwa ada hubungan di antara keduanya, jadi jika dia tidak dapat menghafal karakter pertama, akan sulit untuk memahami yang kedua. Seperti yang dikatakan Jinling, hanya ada 1 kesempatan, dan dia perlu menghafal sebanyak mungkin. Jian Wushuang memejamkan matanya dan sepenuhnya membenamkan dirinya dalam gambar itu. Satu persatu, mereka melintas dalam pikirannya, masing-masing hanya ditampilkan 1 kali. Jian Wushuang hanya punya 1 kesempatan. Tidak jauh di belakang Jian Wushuang, Jinling dan Musan berdiri, menatapnya. Ini gerakan ke-6. Sepertinya dia sudah hafal 5 gerakan pertama. Menghafal gerakan ke-6 seharusnya mudah baginya, dan gerakan ke-7 mungkin saja, tetapi gerakan ke-8 akan sulit, gumam Jinling. Dengan teknik pedang pembunuh jantung, semakin jauh ia melangkah, semakin halus tekniknya. Oleh karena itu, sulit untuk menghafal ke-9 gerakan sekaligus. Selama masa kejayaan mereka, bahkan murid pribadi leluhur pedang hanya dapat menghafal 7 gerakan paling banyak dengan sekali pandang, kata Musan, lalu mendesah penuh perasaan. 9 gerakan pedang dari teknik pedang pembunuh jantung. Gerakan pedang saja sudah sederhana. Namun, memahami hal yang sulit dipahami itu sulit. Terlalu rumit, terlalu abstrak. Kalau sekilas saja tidak paham, bagaimana bisa menghafalnya? Oleh karena itu, sungguh beruntung jika seseorang dapat menghafal 7 gerakan pertama dalam 1 kali percobaan. Ayah Jian Wushuang, Jian Nantian, menontonnya sekali dan menghafal 7 yang pertama, tetapi ia gagal pada yang ke-8. Jian Wushuang telah membangkitkan jiwa pedang kelas 1 ganda, jadi dia lebih berbakat daripada ayahnya. Mungkin saja dia bisa menghafal yang ke-8. Pikir Jinling. Di sisi gunung pedang, karakter ke-7 mulai bersinar. Meskipun yang ke-7 lebih sulit dipahami dibanding 6 sebelumnya, Jian Wushuang tetap mengingatnya dengan kuat. Kemudian karakter ke-8. Jinling dan Musan menatap Jian Wushuang, memperhatikan dia menghafal yang ke-8. Lalu yang terakhir. Yang ke-9, yang merupakan yang terakhir, mulai bersinar. Gerakan ke-9. Jinling dan Musan penuh dengan harapan. Gerakan yang paling kuat. Bahkan di puncak garis keturunan leluhur pedang, hanya 1 orang yang berhasil menghafal semuanya. Namun, dia seorang pengkhianat. Bas gelombang lampu hijau menyala di lereng gunung, lalu semuanya menjadi tenang. Jian Wushuang masih berdiri di sana, dengan mata terpejam, mengingat semua gambar dan menghafalnya.
Lalu dia membuka matanya dan mendesah, dengan cahaya berkelebat di matanya. Teknik pedang pembunuh jantung benar-benar merupakan teknik pedang terkuat yang pernah diciptakan oleh leluhur pedang. Pikir Jian Wushuang. Dia mengamati semuanya sekali lagi, dan hanya satu kata yang bisa menggambarkan perasaannya saat ini. Luar biasa. Jian Wushuang pandai dalam prinsip pedang, jadi dia mengerti kekuatan keterampilan pedang ini. Sebagai perbandingan, teknik pengosongan darah dan teknik pedang tanpa pamrih, meski sama kuatnya, jauh lebih lemah daripada teknik pedang pembunuh jantung. Teknik pedang pembunuh jantung memiliki persyaratan yang tinggi. Gerakan pertama membutuhkan seorang ahli Saint Realm yang pemahamannya tentang Slaughter Origin telah mencapai puncak. Ini adalah gerakan pertama. 8 gerakan lainnya bahkan lebih kuat dan memiliki persyaratan yang lebih tinggi. Aku sudah hafal semua 9 gerakan teknik pedang pembunuh jantung. Namun, aku bahkan tidak bisa mempelajari gerakan pertama, kata Jian Wushuang sambil tersenyum pahit.